Hai, Assalamualaikum. Aku Adele kembali menyapa lewat suara ini. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa dalam keadaan yang baik ya. Oh ya, mulai sekarang akan ada sebutan spesial untuk kalian yang menyaksikan dan mendengarkan setiap postingan YouTube channel Aku Percaya. Aku akan menyapa dengan sebutan teman percaya. By the way, siapa nih di antara teman percaya yang meyakini kalau kondisi psikologi seseorang salah satunya ditentukan dari pola pikir kita masing-masing? Nah, ada seorang psikolog dari Stanford University bernama Carol Dweck yang sangat populer nih dalam pembahasan teori growth mindset dalam dunia psikologi. Di dalam bukunya dijelaskan bahwa manusia memiliki dua pola pikir, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, membuktikan bahwa ternyata growth mindset adalah salah satu kunci bagi individu untuk meraih kesuksesan. Emang apa sih perbedaan fixed mindset dan growth mindset? Orang-orang yang memiliki fixed mindset meyakini bahwa kemampuan dan talenta itu bersifat pasti dan tidak dapat berubah. Mereka berpikir bahwa kesuksesan dapat diraih karena bakat yang dimiliki, sehingga tidak begitu memaknai bahwa sejatinya sebuah usaha itu penting. Sedangkan orang-orang yang memiliki growth mindset meyakini bahwa kemampuan dasar hanyalah titik awal potensi mereka. Bagi mereka, kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan apabila kita mau mencoba dan berusaha. Mereka percaya bahwa sesungguhnya kesuksesan akan dapat diraih tergantung dengan usaha kita. Oke, untuk video kali ini aku akan fokuskan untuk membahas growth mindset ya teman-teman. Menurut teman percaya, seberapa ngaruh sih sebenarnya memiliki growth mindset untuk mencapai sesuatu hal yang kita impikan? Ternyata akan ada banyak manfaat nih kalau kita memiliki growth mindset. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama, memiliki growth mindset akan membuat kita menjadi lebih mudah menerima kegagalan. Orang-orang yang memiliki pola pikir ini biasanya tidak mudah menyerah, dan mereka cenderung akan melakukan evaluasi dan introspeksi atas kesalahan yang menyebabkan kegagalan. Yang kedua, orang dengan growth mindset akan menganggap suatu kendala justru sebagai tantangan. Ketika mereka dihadapkan dengan masalah, mereka akan fokus kepada hal-hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, bagi mereka adalah kesempatan untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, orang dengan growth mindset memiliki semangat dan motivasi tinggi. Mereka akan semangat untuk mengeksplor hal-hal baru karena mereka tidak ingin membatasi kemampuan mereka. Mereka senang sekali belajar dan akan selalu mencari cara agar dirinya mampu berkembang. Emang apa sih contoh aplikasi growth mindset dalam aktivitas di kehidupan sehari-hari kita? Oke, contoh ilustrasinya begini. Ketika mereka melihat entrepreneur dengan pendapatan yang fantastis di setiap bulan, mereka akan berpikir, bagaimana ya entrepreneur tersebut bisa mulai bisnisnya dari nol? Bagaimana cara mereka memiliki ide dan terus berinovasi? Bagaimana cara memasarkan bisnisnya? Bagaimana ya kira-kira strategi ketika sedang mengalami kerugian? Dan sebagainya. Intinya mereka selalu mencoba untuk melihat di balik layar, melihat bagaimana sebuah proses panjang yang dilalui. Mereka memaknai kesuksesan bukan hanya semata tentang hasil yang didapat, tapi lebih kepada progres demi progres dari setiap proses yang dilalui. Hal itu juga yang membuat mereka beranggapan bahwa hambatan yang datang justru dianggap sebagai suatu hal yang menantang. Karena di saat itulah mereka mencoba untuk mengusahakan dan terus mengasah kemampuan mereka agar mampu mendapatkan solusi terbaik atas permasalahan yang ada. Sebenarnya bisa nggak sih kita melatih diri kita untuk growth mindset? Atau gimana sih emang caranya?
Ada salah satu pembahasan menarik yang ditulis oleh Fajar Laksmita Dewi dan dipublish di IDN Times. Ternyata ada beberapa tips nih teman-teman untuk melatih growth mindset. Yang pertama, belajar mengelola pola bahasa. Terdengar aneh ya? Begini teman percaya, jadi orang yang growth mindset akan melihat dan merespon kalimat dengan sesuatu yang positif. Maka dari itu kita harus mulai belajar untuk memaknai suatu kalimat dengan lebih baik. Contoh, ketika dihadapkan dengan kegagalan, maka jangan langsung mengatakan, "Aku menyerah." Tapi coba katakan, "Aku akan memakai strategi lain yang berbeda." Begitu juga ketika kita merasa bahwa teman kita memiliki kemampuan yang lebih baik. Jangan langsung berkata, sepertinya hanya temanku yang bisa melakukan itu. Tapi, cobalah untuk membiasakan diri mencontoh hal baik dari teman kita dengan mengatakan, "Aku akan belajar darinya bagaimana bisa melakukan itu dengan baik." Yang kedua, menerima dan menyikapi kekurangan dalam diri dengan bijak. Orang yang memiliki growth mindset akan menerima kekurangan dan memilih berdamai dengan dirinya sendiri. Kita juga harus menyadari bahwa sejatinya kekurangan dalam diri adalah hal yang wajar dimiliki setiap orang. Dan jadikan kekurangan tersebut sebagai motivasi untuk selalu memperbaiki diri dan terus mencoba untuk memberikan kemampuan terbaik kita. Yang ketiga adalah belajar menerima kritik. Memang ya teman-teman, tidak semua kritik bersifat membangun. Ada pula kritik yang justru menjatuhkan. Namun jangan sampai kita menjadi orang yang anti kritik. Kita harus belajar menerima dan memfilter kritik dengan baik. Karena pada dasarnya kita harus menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi. Dan kritik yang datang akan membantu kita untuk mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan atau kesalahan yang ada. Selanjutnya yaitu senang hati untuk berbagi pengalaman dengan orang lain. Melatih diri untuk berbagi proses dan pengalaman tanpa berpikir takut nantinya akan tersaingi. Dengan cara ini, maka akan membuat diri lebih menghargai setiap proses dan semakin menyadari bahwa memang sesuatu hal yang ingin kita wujudkan butuh usaha dan perjuangan yang panjang. Selanjutnya yaitu beri ruang untuk refleksi diri. Setelah melewati banyak hal yang terjadi dalam berproses, jangan lupa beri jeda waktumu untuk merefleksikan diri. Tidak perlu menyesali hal-hal yang sudah terjadi, cukup introspeksi dan jadikan pembelajaran. Maka akan memudahkan untuk melangkah ke depan. Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan nih sebagai refleksi, seperti menulis jurnal harian, melakukan meditasi, atau bahkan sekedar take a break ketika beraktivitas. Selamat mencoba teman-teman. Jadi gimana nih? Apakah teman percaya sudah memiliki growth mindset? Yuk, mari kita evaluasi apa aja nih hal-hal yang masih kurang dan harus diperbaiki dalam diri kita. Tetap semangat berproses ya, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.